Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga di malam yang penuh dengan rasa syukur kita kepada Allah, kebahagiaan dan juga kehangatan di acara kita, yaitu The Miracle of Rezeki, 1 tahun menjadi miliarder. Dan alhamdulillah hari ini yang sangat luar biasa adalah begitu sekali banyak antusias, dan ternyata dari seluruh Nusantara ini banyak sekali yang sudah atau sedang aktif menonton di channel kita. Dan langsung bersama-sama mudah-mudahan menjadi sebuah informasi yang sangat baik dan juga berguna, bermanfaat. Mari sama-sama kita bagikan dan mudah-mudahan menjadi sebuah ladang amal buat kita semua. Nah, teman-teman semua, saudaraku semua, alhamdulillah ini yang sangat luar biasa. Malam ini begitu saya merasakan energi yang luar biasa di awal. Karena malam ini adalah orang-orang yang akan tampil, orang yang hebat.
dan ini akan menjadi pembuktian untuk kita sendiri, untuk bangsa dan negara, dan khususnya bagi Anda yang ingin sekali merubah dalam kehidupan Anda untuk selamanya menjadi seorang miliarder yang rahmatan lil alamin. Nah, alhamdulillah nanti akan hadir pembicara-bicara, juga kita akan menampilkan yaitu dari berbagai macam orang yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Mereka akan memberikan testimoni yang sangat berarti buat kita, dan ini adalah pembuktian bagaimana ternyata ketika kita hadir atau kumpul dengan orang-orang sukses, atau saya menyebutnya komunitas miliarder, insya Allah kita akan terbawa aura dan juga insya Allah menjadi sukses seperti miliarder yang lainnya. Nah, teman-teman semua, ayo sama-sama malam ini kita bagikan link kita, khususnya di malam ini yang sudah hadir. Saya doakan mudah-mudahan kita semua menjadi miliarder yang rahmatan lil alamin. Siapa yang ingin menjadi miliarder, coba katakan saya. Masya Allah, luar biasa malam ini, ya Allahu Akbar. Begitu terasa sekali ya, ternyata ini luar biasa sambutannya teman-teman semua yang hadir, dan spesial malam ini akan kita hadirkan orang-orang yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Ternyata ketika kita ingin memulai usaha, dan usaha apa yang sekarang ini ternyata ini sangat menguntungkan. Ternyata memang usaha yang tidak kita kerjakan tapi sistematis, otomatis, dan ini adalah usaha yang benar-benar sesuai dengan selera kita, yang insya Allah adalah halal dan berkah, yaitu di bisnis syariah kita. Nah, dan langsung saja nih akan saya hadirkan yaitu orang-orang yang luar biasa nih, akan kita panggilkan. Yang untuk pertama kali ini yang saya datangkan ini tamu-tamu yang luar biasa, karena memang kesibukannya selain sebagai business owner, tapi mereka juga telah membuktikan dirinya menjadi seorang miliarder. Dan untuk pertama akan saya panggilkan seorang wanita yang luar biasa, dan beliau ini, saya tahu beliau ini orangnya sangat support sekali, dan ternyata dalam kesibukannya yang saya tahu juga profil beliau yang lalu ini adalah meraih reward sekitar hampir 2 miliar rupiah. Wow, luar biasa sekali. Dan langsung saja kita kenalkan dan kita hadirkan beliau, yaitu Ibu Hajat Tari. Nah, Ibu Tari nih sudah hadir sini ya. Halo Bu Tari, Assalamualaikum, ini dari Tangerang ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Masya Allah Bu Tari, luar biasa. Malam ini luar biasa banget Bu Tari nih. Kenapa ya? Karena mungkin saya lihat ini, saya semangat sendiri ya? saksi. Semangat banget. Nah, karena memang saya juga menjadi saksi ketika Bu Tari ini mengangkat plakat miliarder. Dan ini membuktikan di depan saya mata sendiri, ternyata Bu Tari sangat-sangat luar biasa. Nah, Bu Tari, nih ini mudah-mudahan menjadi wasilah ketika orang-orang yang menonton program kita atau acara kita ini, sehingga mereka bisa merubah nasibnya menjadi seorang miliarder. Nah, Bu Tari boleh dong? Amin. Kita dikasih tahu nih bagaimana dalam arti apa sih yang perlu persiapan kita dan terutama nih kendaraannya atau lebar dan sebagainya, dan perusahaan seperti apa sih yang memang insya Allah nih ini tercepat, terbaik, dan mudah jalannya. Langsung saja silakan Bu Tari untuk kita sama-sama kita dengarkan. Terima kasih banyak Mas Raka. Alhamdulillah saya hari ini dikasih kesempatan untuk yang pertama. Dan sebelum kita masuk menjadi bagaimana sih kita bisa 1 tahun jadi miliarder gitu ya. Bagaimana kalau di sana nggak mungkin gini gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi miliarder dalam waktu 1 tahun. Tapi sebelum masuk itu, kita harus tahu dulu tujuan hidup kita sih apa sebenarnya. Nah, tujuan hidup yang paling utama adalah Tuhan menciptakan kita adalah untuk bisa menyembah, beribadah kepadanya, dan artinya kita diminta untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, selain tujuan hidup yang utama, ada 4 tujuan hidup yang ingin dicapai oleh kita semua. Nah, yang pertama adalah kita biasanya ingin hidup bahagia, sukses, bahagia dunia akhirat. Ini pasti, karena untuk saya yakin semua kita berdoa adalah minta diberi keselamatan di dunia, diberi kebahagiaan di dunia, diberi keselamatan di akhirat, dan kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Sehingga apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita ingin meraih kehidupan yang sukses mulia. Sukses mulia itu apa sih gitu ya? Sukses mulia itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang Allah pinjamkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Dari mulai tubuh, rasa kasih, rasa cinta, harta,
tahta, kemudian apapun yang Allah kita berikan, yang pinjamkan pada kita itu bisa kita manfaatkan, terus dan kemudian bisa kita berikan manfaatnya kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sukses mulia. Nah, keinginan yang ketiga, tujuan ketiga adalah bagaimana kita bisa sukses, sehat, kaya, dan berkah. Seperti nanti kalau misalnya salam miliarder gitu kan, selalu kita jawab dengan sukses, sehat, kaya, berkah. Orang yang sukses artinya adalah yang mencapai, yang melakukan perbuatan terbaiknya sehingga mencapai prestasi yang tertinggi dalam targetnya hidupnya. Ya, sukses. Untuk mencapai sukses tentu harus sehat. Sehatnya nggak cuma sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat jasmani, rohani, sehat kantong-kantongnya. Nah, ketika kita sehat, kita bisa berikhtiar, kita bisa berupaya untuk menjadi kaya. Kaya, kita manusia harus kaya. Kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya hartanya, kemudian kaya amalnya. Karena setahu saya, yang saya pahami, yang saya tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, dikelilingi oleh orang-orang yang kaya. Ada sahabatnya yang kaya dalam ilmu, ada sahabatnya yang kaya dalam harta, ada sahabat Rasul yang kaya akan keberaniannya, semua dikelilingi orang-orang kaya. Dan kita manusia, kita harus menjadi kaya. Nah, yang enak, kemudian setelah kaya, kita melakukan agar Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan menjadi berkah. Nah, yang keempat yang paling enak. Yang keempat mungkin ini yang jarang kita lakukan ya. Artinya tujuannya adalah untuk mendapatkan kebebasan keuangan. Kebebasan keuangan itu gimana? Kebebasan keuangan itu adalah bagaimana sebuah kondisi di mana kita memiliki uang dan tabungan yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang kita inginkan. Nah, saya pengen gaya hidup yang mana? Gaya hidup yang bisa umrohin 10 orang sebulan, gaya hidup yang bisa membangun panti asuhan, gaya hidup yang bisa saya sebarkan uang saya untuk anak-anak yatim, bersedekah setiap saat. Nah, itu adalah 4 tujuannya. Dan malam ini kita akan belajar, Bapak Ibu ya, malam ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan kebebasan finansial itu, agar kita bisa membiayai biaya hidup tadi. Dan silakan tulis di bawah, Bapak Ibu mau gaya hidup yang mana? Kalau saya maunya gaya hidup yang bisa mengumrohkan 10 orang sebulan, 100, menghajikan 20 orang setahun, kemudian saya bisa membangun masjid, membiayai anak yatim, kemudian saya bisa membuang uang saya untuk mensedekahkan, membangun tahfiz Quran. Itu gaya hidup saya. Nah, Bapak Ibu gaya hidupnya seperti apa? Tulis deh di bawah. Nanti insya Allah kita doain ya habis ini. Nah, relasinya apa? 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga atau berdagang. Nah, jadi jangan takut kalau disuruh dagang, emang 9 dari 10 pintu itu, ambil aja salah satu pintunya. Menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Karena pedagang yang jujur dan amanah itu akan bersama Nabi, artinya dengan orang-orang yang Allah ridhoi gitu ya. Dan kemudian menjadilah manusia yang terbaik. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan kemudian Allah itu maha kaya. Semua tahu, kita semua yakin Allah itu maha kaya, maha mengabulkan. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Jadi kita ini semua manusia adalah makhluk sempurna. Kalau sudah Allah ciptakan dengan kesempurnaannya, artinya kita pun wajib akan diberikan kekayaan. Dengan kekayaan tadi yang bisa kita pergunakan untuk bisa membantu banyak orang, merahmati alam semesta. Dan sekarang mindsetnya Bapak Ibu ya, kita harus kaya. Kekayaan itu yang akan kita pergunakan untuk nanti bagaimana bisa merahmati alam semesta tadi. Masya Allah. Sedikitnya itu awal pembukaannya sebelum kita masuk bagaimana kita bisa menjadi miliarder. Gitu Mas Raka. Ya, nah alhamdulillah. Nih Bu Tari tadi ya saya dengar di awal, kalau di asal ini saya dengar, yes. Ternyata ketika Bu Tari menetapkan menjadi pebisnis owner, subhanallah nih, iya. Ini tujuannya nih mulia nih. Ini apa memang sebuah jalan rule ketika kita berbisnis, ya berbisnis dengan Allah. Apakah kejadian seperti itu? Iya, awalnya saya awalnya sih nggak kepikiran ya untuk gimana membantu orang masyarakat gitu, Mas Husnul, karena gaji dulu saya bekerja gitu ya, gaji aja cukupnya hanya untuk saya sendiri, minimum untuk keluarga kecil saya gitu. Ya nggak kepikiran, akhirnya nggak berpikir untuk bisa membantu orang gitu, akhirnya nggak kepikiran ke situ
gitu. Nah, setelah ada jalan satu usaha, bagaimana sih cara cepatnya gitu loh. Nah, saya cari adalah ada kan kita juga diajarkan ada 4 pintu, ada 4 cara untuk menjadi kaya, menjadi sukses gitu ya, 4 pintu pekerjaan yang semuanya 4 pintu penghasilan ini semuanya benar, semuanya menghasilkan gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah masa waktu mengerjakannya. Nah, 4 pintu ini ada 4 pintu ESBI. Nah, dibagi dalam 2 kuadran menurut Robert Kiyosaki dibagi 4. Jadi ada kuadran kiri namanya ES, yaitu employee dan self-employee, kemudian BI. Ya, nah, ES ini employee, saya dulu ada di sini, ES kuadran kiri, ES beku gitu ya. Kadang-kadang gajinya beku gitu. Pokoknya di ES ini kayak karyawan gitu. Dulu saya manajer, itu termasuk di yang ES. Sedangkan BI adalah kuadran kanan, di mana BI ini adalah banjir income. Jadi kita kalau misalnya pengen hidupnya banjir income, ya pilihnya pekerjaan di kuadran kanan. Gitu. Kalau kuadran kiri, E-nya itu adalah employee, jadi karyawan, jadi manajer, kayak saya dulu manajer gitu ya. Kemudian self employee itu artinya bekerja sendiri seperti dokter, notaris gitu kan, yang bekerja untuk dirinya sendiri, yang punya keahlian sendiri gitu ya. Dan itu perlu waktu kan, kita nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk mau jadi notaris kan gitu masyarakat. Nah, yang paling enak tuh BI, yang banjir income ini yang paling enak. Nah, kalau yang saya sedang, kalau I-nya kan investor nih masyarakat. Investor ini cukup berat gitu, karena main saham, main deposito lah, itu kan modalnya gede banget gitu ya. Main saham juga kan nggak sembarangan, harus ada ilmunya, punya feeling, kapan memutuskan. Nah, yang paling enak adalah di business owner. Business owner ini artinya jadi bosnya si E ini tadi. Nah, bosnya si E, jadi B, bosnya E, kan banjir income. Nah, yang paling kita bisa lakukan dengan cara konglomerasi, waralaba. Nah, tapi yang paling enak adalah yang bisnis jaringan, bisnis networking ini yang paling enak. Nah, karena saya langsung pindah ke kuadran sini, bisnis jaringan gitu Mas Rusnul. Oke, nah Bu Tari nih pengen tahu nih, untuk orang awam seperti kita, apalagi profesional di zaman sekarang yang pengen punya bisnis, ini kenapa dibilang ini networking nih, keunggulannya apa sih Bu Tari? Enak banget, di network itu ada keunggulannya. Yang pertama adalah modalnya kecil. Ya, karena di luaran sana Mas Rusnul banyak orang bilang, Bu saya mau usaha, tapi saya nggak punya modal. Nah, halo, masih hidup nggak? Kan gitu ya, selama masih bernafas, menurut saya nafas itu udah modal. Karena kalau nggak punya nafas, namanya modar, kan gitu ya. Jadi modalnya kecil, Mas. Nggak sampai ratusan juta, bahkan nggak sampai ratusan ribu, modalnya kecil aja. Nah, kemudian setelah, kalau udah modalnya kecil, terus orang-orang yang, ini loh, yang sekarang ada yang bilang sama saya, Bu, saya lagi mengalami kehidupan yang paling titik terendah dalam hidup saya. Gitu, apalagi udah titik terendah, udah kegagalan, udah ikut aja bisnis networking ini, karena terus nanti kalau gagal nggak usah takut gagal lagi, nggak usah takut jatuh, udah di bawah tuh nggak bakal jatuh lagi. Jadi dengan bisnis networking insya Allah malah makin cepet naiknya gitu, karena bisnisnya satu modalnya sangat kecil. Kalau saya bilang sih sangat amat, pakai amat ya, sangat amat banget kecil gitu. Nah, yang keduanya adalah mudah banget dijalankan. Artinya nggak memerlukan latar belakang pendidikan, nggak perlu mau pendidikan apapun bisa, mau lulusan apapun, nggak lulus juga bisa, kan gitu kan. Kemudian nggak perlu tinggi badan khusus, ke kriteria khusus, nggak ada kriteria apapun. Yang kedua ada sistem. Nah, ini yang paling enak adalah sistemnya sudah ada, tinggal diikutin aja. Jadi nggak usah ngarang-ngarang sistem atau menciptakan sistem. Kan itu perlu kepintaran ya kalau itu. Nah, ini cukup ikutin sistemnya, dan udah ngikutin, ada yang bimbing lagi. Gitu, apalagi di zaman digital ini, rasanya kan, Bu saya gaptek, tenang aja, pokoknya ada yang ngajarin sampai menjadikan handphone kita itu bermanfaat, handphone kita itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu kan caranya gampang banget tuh Mas Rusnul, udah dibimbing ya. Nah, yang ketiga artinya juga nggak ada resikonya kok, karena kita nggak ada kewajiban untuk misalnya nimbun barangnya, harus DP segini, kemudian barangnya segini harus dijual segitu, nggak ada resikonya. Resikonya cuma satu, yaitu finansial, kebebasan keuangan tadi. Itu resiko yang terenaknya gitu, itu resikonya cuma satu. Nah, kemudian jaringannya juga jadi luas gitu, karena networking itu kan silaturahim ya. Nah, alhamdulillah ketika mengikuti usaha networking ini Mas Rusnul, saya tuh jadi punya temen loh dari Sabang sampai Merauke. Belum pernah ketemu kadang gitu ya, belum pernah ketemu, kadang hanya ketemu di seperti
seperti sekarang, karena kan emang udah zamannya seperti ini. Nah, itu bahkan sampai luar negeri itu bisa tanpa kita harus jalan keluar gitu ya. Nah, yang kelima ini yang paling enak keunggulannya, bebas. Artinya yang kelima ini yang kebebasan, bebas waktu ngejalaninnya Mas Husnul, semua orang bisa, apalagi kalau ibu rumah tangga ya, kadang-kadang suka jaga anak gini-gini, Bu, sambil ibu nganter anak sekolah, sambil ibu nyetrika bisa, sambil nyusuin anak bisa, sambil mandi aja bisa kok Mas Raka. Masya Allah. Ngejalanin usaha ini saking bebas waktunya, dan kemudian bebas juga kita, karena nanti kita diminta gitu ya untuk memilih mau cara apa yang paling cocok dengan kita. Dan Betul. itu dibimbing oleh mentornya untuk sampai pada tujuannya gitu. Gimana, enak banget kan bisnis networking ini? Ya, alhamdulillah nih Bu Tari yang luar biasa nih, yang saya suka ternyata ya. Ini teman-teman semua nih, ini penting sekali nih. Ini poinnya adalah ketika kita berbisnis, pilih memang bisnis yang sudah terbukti dan ternyata sudah ada mentornya. Itu paling mudah banget Bu Tari, benar ya? Mentor itu kayak gini, mentor itu tuh ngajarin kita loh Mas Raka. Nanti teman-teman di belakang tuh banyak deh yang ngejelasin lebih detail lagi. Oke, nah Bu Tari ini karena ini kita bicara ini adalah universal, artinya memang seluruh dia mungkin nonton malam ini. Nah, kita harus tahu nih, ini perlu pembuktian. Kita panggil dulu ya. Ini kalau tidak salah ini berlatar belakang orang PNS dan dia luar biasa nih. Saya pengen tahu dulu ya. Nanti kita panggilkan, yaitu Ibu Endang ya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita hadirkan dulu. Ya, oke, kita lihat. Pakai seragam tuh kayaknya Mas ya. Assalamualaikum, Ibu. Bu Endang, suaranya masih ketutup ya, Bu Endang suaranya. Oke nih, alhamdulillah. Nah, nih kita Bu Tari nih, saya sebelumnya nih, ini mohon nih, Bu Endang mungkin suaranya agak dibuka suaranya dulu. Bu, mic-nya. Masih agak terganggu ya suaranya ya Bu Endang ya, suaranya agak terganggu ya Bu Endang. Oke, Bu Tari, nanti kita akan lanjut ke perbincangan lagi. Ini Bu Tari terima kasih banyak nih yang luar biasa. Sama-sama Mas Raka. Ternyata nih Bu Tari salah satu ya saya tahu nih ya, ini idola para orang-orang bisnis muda yang pengen seperti Bu Tari nih. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dan amal kebaikan buat Bu Tari ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Tari ya. Nah, sama-sama. Oke, nah teman-teman semua nih yang luar biasa, tadi kita dapat hadirkan ya seorang yang memang latar belakangnya di 29 tahun, beliau sebagai seorang PNS dan ternyata berani untuk apa? Untuk hijrah menjadi business owner. Ini yang luar biasa sekali menurut saya, karena kenapa? Ini mempertaruhkan ketika beliau selama 29 tahun langsung hijrah menjadi seorang business owner. Nah ini bagaimana caranya nih, kita pengen tahu, ini kita hadirkan nih, sudah nih profil beliau. Ini kita akan panggilkan, yaitu Ibu Endang. Assalamualaikum Bu Endang Suaida. Assalamualaikum Bu Endang. Masya Allah, nih mohon maaf nih teman-teman semua nih, suaranya agak sedikit terganggu ya, suaranya Bu Endang ya. Tapi ya suaranya agak terganggu Bu Endang, coba mungkin mic-nya coba belum connect kali ya, mic-nya belum connect. Oke, nah nggak apa-apa. Nah teman-teman semua nih, sayang sekali nanti mungkin bisa kita hadirkan lagi ya beliau nanti bagaimana testimoni, dan ini menjadi sebuah penting adalah pembuktian ketika Anda semua ingin berbisnis itu harus ada buktinya, harus ada rule-nya, ada contohnya. Nah kalau begitu ya berarti nanti kita akan hadirkan nih lanjutannya ya. Tadi kita udah bahas bagaimana tadi tujuan hidup ketika kita bisnis itu tujuannya untuk apa. Tapi yang paling suka adalah tadi Bu Tari bilang adalah ternyata kita bisnis itu tujuan akhirnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa nih, cakep banget nih bisnisnya nih. Dan langsung saja nih kita hadirkan ya untuk selanjutnya nih, kita pengen tahu nih gimana sih kok bisa ya menjadi miliarder nih, bagaimana nih ya. Kalau gitu kita akan hadirkan nih beliau yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari kota ini Jawa Barat. Nah, ini jadi Jatinangor nih. Nah, beliau ini sehari-hari dulunya ya, kalau salah background-nya adalah seorang perawat, dan disebutannya itu adalah perawat ajaib. Wah, dan yang lalu itu reward yang didapatkan hampir 3 atau 4 miliar rupiah. Wow, luar biasa. Memang sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Nah, kalau gitu kita panggilkan langsung saja Ibu Haja Oneng Suryati. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mas Masya Allah Husnul. Teh, gimana sehat ya? Allah, Alhamdulillah, luar biasa Teh, ya malam ini. Ya, gimana Mas Husnul? saya rasa banget nih, saya sampai lihat merinding ya. Artinya ini ternyata orang responnya sangat luar biasa. Mereka menonton ilmunya ini sangat bagus sekali acara ini. Iya, Teh, iya, saya di awal pembukaannya ya, dengan sama Butari nih hmm, miliarder juga. Nah, saya miliarder pengen ya. tahu, saya pengen Kalau tahu. ngomong-ngomong miliarder ya, itu sesuatu yang dulunya nggak mungkin, tapi sekarang Hmm, jadi terjadi gitu, Mas ya, Husnul. nah, ini sekarang Teh, ini biar kita Iya, kasih tahu nih, bagaimana Teh, ini ini caranya, langkah-langkahnya, ya kasihlah sedikit tipsnya nih untuk bisa menjadi clue-nya gitu ya. miliarder. Oke, Iya, langsung aja Teh, oke. silakan Teh. Iya, luar biasa tadi yang disampaikan oleh guru saya, Ibu Retno Suci Lestari. Ya, yang namanya orang yang ingin berbagi tentunya memang harus berkecukupan dan atau bisa lebih. Ya, kita kan ingin menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, bisa bermanfaat untuk orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu ya kalau kita samakan saja, karena ucapan adalah doa, kita sebut miliarder saja, yang terus-terus repetisi, terus diulang, insya Allah akan jadi miliarder. Nah, lantas gimana sih Bu Oneng caranya gitu? Sahabat miliarder sekalipun ingin seperti sama seperti Bu Tari, jadi miliarder yang bisa berbagi. Tidak banyak langkah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang miliarder ya cukup 3 langkah saja. Jadi yang pertama memang kita harus tahu dulu ilmunya. Bagaimana sih ilmu miliarder itu? Tentunya kita harus tanya, harus gali sama para miliarder. Yang kedua, selain ilmu, setelah tahu ilmu, kita harus ada gurunya, harus ada mentornya. Tidak bisa tanpa mentor yang saya pahami, karena memang saya pun melaksanakan seperti itu. Jadi saat ini segeralah cari tahu ilmunya, kemudian temukan mentornya, mentornya yang tepat, mentor miliarder. Sehingga nanti itu yang akan diikutin oleh kita bagaimana arahan-arahan dari mentor miliarder tersebut. Dan yang kedua, Mas Husnul, untuk menjadi seorang miliarder memang kita harus mengoptimalkan apa yang kita miliki, tentunya yang Allah amanahkan. Jadi untuk bisa bekerja dengan keras, kemudian kerjanya dengan cerdas dan bersungguh-sungguh, menjada wajada. Nah, dalam hal ini memang optimalisasi dari potensi diri Bapak Ibu sekalian yang bisa nanti akhirnya bisa sukses menjadi seorang miliarder. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini mungkin yang memang harus dipilih, yaitu kendaraannya. Jadi kendaraan yang terbaik dan kendaraan yang tercepat. Baik, kalau lambat ya lumayan lama ya untuk jadi miliardernya. Tapi kalau ternyata baik, kemudian cepat, kenapa tidak? Ada yang baik dan ada yang lebih cepat lagi. Jadi kita pilih. Nah di sini mungkin yang akan saya sampaikan menyambung tadi, Ibu Retno Suci Lestari, saya sangat tertarik dengan 4 kuadran tadi karena saya pun sama pernah employ, pernah self employ. Saya sangat tertarik di banjir income itu. Jadi saya akan menyampaikan kendaraan yang bisa mengantarkan kita secepatnya menjadi miliarder. Itu pilihannya di bisnis networking syariah. Dan yang saya sampaikan ini bisnis networking syariah yang dimiliki oleh asli dari Indonesia, jadi asli orang Indonesia, ownernya, kemudian sudah syariah, networking syariah, dan yang sangat kerennya lagi dalam waktu 2 tahun ini, di bisnis ini sudah banyak lahir para miliarder dan tentunya perusahaan ini yang sangat luar biasa bernama Arminarika Farmasia Pratama atau kita sebut Armina Daily. Begitu Mas Husnul. Masya Allah luar biasa Teh. Teh, ini kalau saya ngelihat nih TT Energi dan juga kayaknya berkaca-kaca banget nih. Ini penuh harapan, ternyata kita doakan yang mudah-mudahan yang menonton ini adalah mereka semua adalah miliarder-miliarder baru Indonesia. Dan mudah-mudahan ini Ya, tidak salah lagi kendaraan terbaiknya tadi apa Teh? Kendaraan terbaiknya? Arminarika Farmasia Pratama. Oh, atau Armina Daily ya, seperti itu ya? Ya, Armina Daily panggilannya, ya sebutannya. Insya Allah ya Mas Husnul. Ya. Ya,
Terima kasih Teh. Nanti kita akan hadirkan juga nih testimoni. Tadi ada beberapa rekan-rekan kita yang ada gangguan. Kita akan hadirkan kembali. Terima kasih banyak ya Teh ya. Kita mohon doanya mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua, dan yang pastinya kita maju ke panggung kesuksesan, yaitu menjadi miliarder rahmatan lil alamin. Terima kasih Teh. Ya, oke. Nah, teman-teman semua, ini yang sangat luar biasa. Tadi ya saya memanggilkan teman-teman saya, satu ada di Kalimantan Barat, Pontianak, dan satu lagi ini dari kota kecil. Itu ada sekitar di daerah Jawa Timur, lebih pelosok lagi. Karena saya pernah ke sana itu jalan setelah kita tiba di sana di bandara, terus perjalanan lagi ngelewatin jembatan yang itu tuh ya, di Jawa Timur tuh ke sana, dan ternyata masih jauh lagi. Suramadu. Suramadu. Dan yang luar biasanya lagi, ini saya kaget. Beliau bisa menjadi miliarder. Itu gimana caranya nih? Nah, ini saya pengen panggilkan Melita ya. Ini mudah-mudahan sudah hadir di sini ya. Kalau gitu nih sudah ada hadir di sini. Bu Endang sudah ada? Oke, Bu Arti. Masya Allah nih. Ini saya belum panggilkan Bu Arti nih, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Arti ya semuanya. Alhamdulillah. Bu Endang sudah suaranya dengar? Siap. Suaranya masuk nggak? Nah ini tadi kepotong sedikit teman-teman semua nih. Kan biasanya kalau saya pribadi nih, kalau wawancara orang-orang terkenal, pengusaha-pengusaha sukses, saya biasa ngetes. Bener nggak sih? Ada buktinya nggak sih? Nah, saya pengen tahu nih dari Bu Endang, dari Pontianak ya, Bu Endang Sweda. Yang saya tahu katanya Bu Endang ini selama 29 tahun bekerja sebagai seorang PNS, tapi kok berani ya hijrah menjadi seorang business owner, dan bagaimana itu yang membuat Bu Endang motivasinya kuat tuh apa gitu loh. Ya, mungkin dijelaskan Bu Endang, silakan. Terima kasih Mas Raka. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Saya Endang Suaida dari kota Pontianak. Saya lulusan S2 UGM yang bekerja sebagai PNS selama 29 tahun, Mas Raka. Bertepatan kemarin dengan tanggal 1 Oktober 2019 kemarin, saya memutuskan berhenti dengan hormat dan hijrah berbisnis di Business Networking Syariah. Keputusan besar ini saya ambil karena saya ingin meningkatkan manfaat hidup saya sebagai hamba Allah yang tentunya lebih banyak bisa membantu orang-orang yang dalam kesulitan secara ekonomi. Nah, kenapa bisnisnya kok bisnis networking gitu? Karena saya sangat yakin hanya di bisnis networking ini tanpa perlu modal besar dan waktu yang lama, yang penting kita mau aja terus-menerus mengikuti arahan dari mentor, insya Allah bisa membuat kita bisa mempunyai penghasilan ratusan juta per bulannya. Dan di bisnis networking yang spesial ini, saya mempunyai mentor, Mas Raka. Mempunyai mentor yang alhamdulillah selalu membuat kita semakin semangat setiap harinya dan benar-benar mementori kita sampai sukses. Nah, itu ada sosok yang di bisnis kami ini namanya Pak Juli Irmayanto dan Bu Ingkris Supartina. Dan saya alhamdulillah di bisnis ini juga saya memiliki leader yang luar biasa bagi saya. Karena leader ini adalah leader yang benar-benar mensupport kami di bisnis ini untuk mencapai kesuksesan itu, baik secara offline maupun online, Mas Raka. Jadi oleh leader kami ini yang Pak Ringga Pandanu namanya itu, kita hanya tinggal posting-posting aja. Insya Allah mitra di seluruh Indonesia akan kita dapatkan, Mas Raka. Nah, konten-kontennya semua udah disiapkan. Alhamdulillah dengan cara itu memang sangat memudahkan kita untuk memperoleh mitra-mitra yang berada di seluruh tanah air ini. Insya Allah cita-cita mentor kami, Pak Juli Irmayanto, untuk mencetak 1.000 miliarder di tahun ini, itu akan tercapai. Dan insya Allah saya adalah salah satu dari miliarder tersebut. Ya, itu Mas Raka yang keyakinan saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Endang dari Pontianak. Dan ya saya yakin dengan semangat energi ini teman-teman semua yang menonton nih, ini berasa banget loh energi-energi orang-orang positif, orang-orang yang penuh harapan untuk menjadi seorang miliarder. Nah, Bu Endang, terima kasih banyak ya Bu Endang ya. Nanti terima kasih Mas Raka. Selanjutnya nih yang luar biasa nih, ini kalau tidak salah dari Jogja loh. Ini Jogja, ada loh wanita Jogja yang juga siap menjadi miliarder. Ini beliau kalau tidak salah dulu background-nya adalah seorang karyawan swasta ya, peserta swasta, tapi lagi-lagi berani mempertaruhkan ya untuk masa depannya menjadi seorang pebisnis owner.
saya pengen tahu kenapa gabung di bisnis ini tuh apa sih yang membuat kok kayaknya udah yakin dan yakin semuanya sudah ada, terus pengen jadi miliarder. Ini apa nih Bu Arti? Silakan Bu Arti. Ya, terima kasih Mas Raka. Ya, saya dulunya itu 16 tahun kerja sudah melalang buana di Indonesia. Ya, saya area manajer dari suatu perusahaan kecantikan. Dan saya di saat di sana mendapatkan hasil yang cukup lumayan, tetapi saya tidak bisa mengumrohkan diri saya sendiri. Dan akhirnya saya menetapkan hati untuk pindah hijrah, yaitu di perusahaan networking yang dipercaya secara nasional. Alhamdulillah saya di sini merasakan saya bisa umroh sekeluarga dan saya bisa umroh 4 kali. Dan juga saya sekarang memulai bisnis dengan fokus di bisnis syariah ini, yaitu di bisnis jaringan yang sangat luar biasa dengan produk-produk yang sangat spesial, di mana di sini produknya premium. Saya mendapatkan penghasilan dalam 6 bulan saya fokus, saya mendapatkan penghasilan 20 juta. Bayangkan Mas Raka, saya siap menjadi seorang miliarder jika memang di sini adalah memang perusahaan yang sangat meyakinkan bagi saya. Ya, mudah-mudahan siapa yang bergabung di sini sangat mudah karena banyak mentor yang membimbing kita di sini, yaitu ada Pak Juli Irmayanto, super leader kita, dan juga Ibu Ingkris Supartinah yang tidak segan-segannya selalu membimbing kita, membantu kita semua, dan juga ada leader saya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ringga Pandanu, yang mana selalu memberikan saya support yang lebih terhadap tim, yaitu memberikan konten-konten yang sangat bagus, yang tinggal kita posting aja gitu loh. Jadi di sini mudah, nggak bisa Facebook, kita bantu bikin Facebooknya seperti apa. Kami ada timnya. Nggak bisa untuk membuat YouTube, ayo kita bantu membuat YouTube seperti apa. Jadi di sini semua fasilitasnya sangat luar biasa. Dengan adanya FB Live seperti ini adalah mengajarkan kita untuk selalu belajar bagaimana mengembangkan bisnis ini. Yuk, mari para mitra atau calon mitra kita gabung di Armina Daily, tidak akan rugi. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Ini saya jujur nih ya lihat ibu-ibu emak-emak yang bisnisnya di rumah, ini kok bisa jadi miliarder loh. Tapi bahagia ya Mas. Mudah-mudahan nih yang menonton teman-teman semua nih ya pastikan ya jangan sampai peluang ini nih ditinggalkan, karena ini sudah ada bukti seperti ini. Dan luar biasa, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya yang disampaikan tadi ya, ini menjadi sebuah manfaat buat orang-orang untuk bisa hidupnya sehat kaya berkah. Terima kasih banyak Bu Arti, Bu Endang ya. Terima kasih Mas Raka. Luar biasa. Nah, nih teman-teman, nih saya sampai berkeringat seperti ini ya, karena saya ngerasa banget ternyata memang bangsa kita nih kan bangsa besar, dan ternyata memang kalau tidak salah nih saya baca berapa persen gitu ya pengusaha-pengusaha di Muslim di Indonesia atau pengusaha-pengusaha Indonesia tuh dia ada sekitar 0 sekian persen. Nah ini kayaknya nggak sebanding kalau kita ingin bisa memperjuangkan bangsa kita nih. Nah nanti akan saya hadirkan ini seseorang yang luar biasa. Ini beliau ini saya tahu juga sama-sama lagi ibu rumah tangga yang sehari-hari ngurus anak, suami, dan biasa seperti ibu-ibu biasa. Tapi bisa loh, beliau bisa mendapatkan penghasilan sebulannya bisa mencapai 50-60 juta rupiah. Bahkan rewardnya tahun ini bisa mencapai ratusan juta dan juga tur luar negeri. Hari gini di masa pandemi seperti ini, kok bisa? Saya aja iri loh pemirsa dan juga teman-teman semua di sini. Langsung aja kita hadirkan. Beliau adalah Ibu Trisri Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini saya biasa manggilnya Bu Tri, Bu Cici ya. Nah, Bu Cici, tadi kan kita sudah dengar ini di awal pembukanya, terus lanjut ke teman-teman semua dan sudah ada pembuktian dengan testimoni. Nah, saya pengen tahu Bu Cici ini kan kalau misalkan perusahaan atau bisnis itu kan harus jelas ya perusahaannya, apa perusahaan Indonesia atau misalkan dari luar negeri. Karena pengalaman saya sendiri adalah justru kalau kita perusahaan yang tidak jelas justru kita was-was nih. Nah, saya pengen tahu itu tadi para emak-emak bisa jadi miliarder, itu perusahaannya seperti apa sih? Kita boleh dong dijelaskan seperti apa? Silakan Bu Cici. Boleh, Mas Raka. Alhamdulillah saya sendiri dalam menjalankan usaha ini pastinya saya ingin menjalankan dengan penuh cinta, dengan rasa aman dan nyaman.
Mas Kusnul. Nah, di sini alhamdulillah saya bertemu dengan perusahaan yang saya sudah mendapatkan kriterianya gitu. Karena selain dengan penuh cinta dan rasa aman, saya ingin mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat dan juga bisa menuju ke surganya Allah. Nah, alhamdulillah perusahaan Armina Daily ini adalah perusahaan yang peduli sekali, yang utama adalah memiliki surat izinnya. Surat izinnya ini sudah sangat lengkap ya, ada SIUPL-nya dan alhamdulillah juga kita berada dalam sebuah asosiasi penjualan langsung Indonesia yang mana diakui oleh dunia. Dan alhamdulillah pendampingan dari usaha Armina Daily ini kita didampingi oleh DSN MUI. Kita sudah mendapatkan surat izin penjualan langsung berjenjang syariah. Kalau semuanya syariah, maka sistemnya juga syariah dan produk-produknya syariah. Inilah yang membuat saya nyaman. Ya, teman-teman juga semua yang menjalankan usaha ini merasa nyaman di perusahaan Armina Daily. Dan yang luar biasanya, perusahaan Armina Daily ini kita memiliki manajemen yang profesional. Kenapa? Karena manajemen ini sudah terbukti ya menjalankan juga perusahaan nomor 1 di Indonesia yang memberangkatkan keberangkatan umroh haji terbesar saat ini. Jadi sudah teruji, sudah 30 tahun di bisnis yang sama. Dan alhamdulillahnya selain manajemen yang profesional, kita juga produk-produknya ini adalah produk-produk harian. Ya, produk-produk harian yang mana buat kita para ibu-ibu tinggal memindahkan saja belanja ya dari toko A kita ke toko kita sendiri. Ya, karena produk-produknya ini alhamdulillah di masa pandemik ini produknya sangat dibutuhkan karena kita ada produk kesehatannya. Ya, tidak hanya produk kesehatan yang saat ini banyak diminati dan luar biasanya ada produk untuk kecantikan. Para wanita, ibu-ibu pastinya ingin selalu tampil cantik terutama di depan suami. Dan ini kita ada produknya yang menunjang untuk itu. Dan luar biasa kita juga produk-produknya ini, produknya sepanjang masa akan terus dipakai dan akan terus dibutuhkan. Itu yang membuat saya nyaman dan mencintai di perusahaan ini. Dan yang luar biasanya juga, selain produknya, untuk mendapatkan produk ini kita harganya itu dari setiap daerah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, kita harganya sama. Kita memiliki satu harga untuk kita sebagai mitra dan satu harga kita untuk sebagai konsumen. Jadi kita semua harganya serentak sama. Dan untuk mendapatkan produknya, Ibu, Bapak, ya, kita mudah sekali karena kita didukung oleh 20 kantor cabang ya yang ada di seluruh Indonesia, ada di Pontianak, ada di Gresik, ada di Bandung dan berbagai daerah lain. Dan selain itu juga kita didukung oleh 173 stokis. Ya, stokis ini adalah bukan kita numpuk barang, tapi memang yang menyediakan barang. Jadi di daerah-daerah terdekat itu bisa mengambil di stokis tersebut, bisa membelinya di stokis tersebut. Bahkan rencana ke depannya kita di hampir setiap kecamatan itu akan ada stokis-stokisnya. Dan luar biasanya lagi ketika kita sudah ada barangnya, kita disupport. Kita disupport oleh mentor kita dalam menjalankan usaha ini. Kita juga ada leader-leader yang sudah terbukti menjadi miliarder dalam menjalankan usaha ini. Jadi Bapak Ibu, kita mudah sekali saat ini apalagi secara online ya, kita ada 70 kali live ya, yang didampingi terus oleh mentor kita, yang mana membuat kami juga hanya waktu 2 tahun ya, alhamdulillah, itu sudah percepatan rezekinya sangat luar biasa. Itulah yang membuat kami nyaman, sehingga kami yakin dalam menjalankan usaha ini selalu diajarkan oleh guru-guru kami untuk selalu bersilaturahmi sesama leader ataupun sesama mitra atau calon mitra, dan juga kami melakukan ta'awun, kerjasama yang akhirnya, dan kami juga diajarkan untuk selalu memuliakan siapapun, dan kami bisa jaya bersama menuju 1000 miliarder gitu, Mas Husnul. Itu yang membuat saya nyaman dan saya merasa penuh cinta menjalankan usaha di Armina Daily ini. Kalau udah cinta, apa semua juga akan dilakukan.
Gitu Mas Masya Allah. Wisnu. Nih Bu Cici, ini ternyata ini ada satu yang saya tanggapin dari Bu Cici, ternyata salah satu kunci untuk kesuksesan adalah kita ketika cinta dengan perusahaannya dan perusahaannya sudah terbukti Betul. dan sudah benar-benar yang memang ini yang saya suka, Indonesia punya, itu yang pastinya tuh. Indonesia punya. Ya. Oke, nah Bu Cici nih jangan mana dulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Cici, terima kasih Ya. banyak. Nih saya juga akan Sama-sama. hadirkan ini seorang wanita yang luar biasa, lagi-lagi nih seorang wanita luar biasa. Sama, beliau juga emak-emak, ibu rumah tangga dan berasal dari kota Bogor. Dan beliau juga subhanallah. Ini yang bikin saya pribadi aja ngiler lihatnya. Udah dapat rewardnya, terus jalan-jalan tur luar negeri, bahkan yang lalu sudah sampai mungkin ratusan juta rupiah yang didapati, bahkan miliar. Ini yang saya pengen tanya nih, langsung kita hadirkan kepada beliau, yaitu Ibu atau Teh Lia Afianti dari Bogor ya. Assalamualaikum Teh Lia. Waalaikumsalam, Mas Wisnu, Mbak Cici. Masya Allah Teh Lia. Kita ketemu lagi ya. Ini yang luar biasa. Mudah-mudahan nih dengan tampilan teman-teman hari ini sangat membuka mindset orang-orang yang menonton. Bahkan ini bisa menjadi sebuah jalan untuk mereka merubah hidup. Nah, Teh Lia tadi sudah dijabarkan dari awal sampai tadi Bu Cici akhirnya menjelaskan tentang perusahaannya. Ini saya pengen tahu nih Teh Lia nih ya. Ini kalau tadi dijelaskan ini pengen langsung aja deh intinya bagaimana cara daftarnya tuh, apa yang dikerjakannya, bahkan tadi dibilang setahun atau 6 bulan, bahkan bisa sampai 3 bulan tuh udah bisa dapat reward ratusan juta. Ini yang saya heran, ini gimana caranya Teh Lia? Kita dong kasih tahu bocorannya, silakan Teh Lia. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Wah, pokoknya caranya gampang banget. Jadi apa yang harus dilakukan dengan kita bisa mendaftarkan diri menjadi mitra usaha di Armina Daily? Itu pertama, kita membeli starter kit. Starter kit ini nilainya 165.000. Di dalam starter kit, kita akan mendapatkan satu set form pendaftaran, kemudian katalog produk, kemudian buku kode etik, marketing plan, dan yang luar biasanya lagi adalah kita akan mendapatkan produk senilai 165.000. Artinya kita sebetulnya mendaftar itu ya gratis, karena biaya investasi untuk starter kit kita itu kita mendapatkan satu produk itu yang nilainya tuh 165.000 gitu. Jadi itu luar biasa banget. Kemudian yang kedua, mengisi formulir pendaftaran. Siapkan KTP-nya dan nomor rekening bank. Disarankan yang bank syariah, karena kita perusahaannya sudah syari. Nah ini untuk menampung nanti rezeki-rezeki kita, jadi jangan sampai salah nih mengisinya. Nah kemudian ketiga, kita harus aktifkan. Jadi harus mengaktifkan secara sistem, maka setelah kalau kita daftar, kita mendapatkan nomor ID. Nah dari nomor ID kita itulah kita harus melakukan pembelanjaan pertama, gitu Mas Wisnu. Jadi nanti kita ada pilihan untuk apa yang bisa dilakukan untuk pembelanjaan pertama. Jadi kita ada 3 paketnya, ya, ada pilihan paket belanja pertama ini. Yang pertama itu ada namanya paket sehat yang nilainya 680.000. Yang kedua ada paket Red Coffee, dan yang ketiga ada paket Asia Pro. Nah, Mas Wisnu, nanti di bagian akhir ini akan disampaikan bagaimana potensi rezeki yang dihasilkan. Karena ketika keputusan memilih paket bisnis ini diduplikasi oleh mitra dalam jaringan kita, nanti di bagian akhir akan dijelaskan oleh teman-teman saya juga yang luar biasa, bahwa hanya dengan memilih paket sehat saja, kita sudah punya kesempatan meraih penghasilan banyak dan besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, caranya ya kita harus memastikan tiap mitra melakukan 3M. Gitu, ya. Jadi itu yang paling gampang. Bagaimana 3M ini? 3M ini adalah bagaimana kita caranya menjalankannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan kita memakai produknya dan merasakan manfaatnya untuk kita sendiri. Kemudian kita memakai, kemudian kita
menceritakan apa manfaatnya kepada sebanyak-banyaknya orang gitu. Bagaimana manfaat produknya untuk kita, kemudian keuntungan bergabung, dan yang ketiga adalah kita membangun aset. Nah, di membangun aset inilah yang kita akan mendapatkan potensi-potensi rezeki yang luar biasa yang tadi itu, yang bikin kita, kata Bu Tari itu, banjir income. Wah, saya senang banget tuh bahasanya Bu Tari ya. Kita di sini di Armina Daily akan dikondisikan bisa banjir income. Gitu Mas Husnul. Oh, Telia, ini kalau saya lihat secara langsung, emang mudah ya ternyata di bisnisnya Armina Daily ini. Dan ternyata memang benar juga sudah terbukti banyak. Dan ini yang dasarnya adalah, ini tidak cuma hanya bapak-bapak, tapi emak-emak nih banyak banget yang sudah membuktikan dan menjadi seorang jutawan ataupun miliarder nih. Nah, Telia nih, terima kasih banyak. Ini sedikit menjadi inspirasi buat kita semua. Dan juga pastinya juga Bu Cici ya, yang luar biasa dari Jakarta, Telia dari Bogor. Mudah-mudahan nih inspirasi dengan hari ini kalian menjadi sebuah petunjuk hidayah buat teman-teman semua yang sudah siap untuk menjadi seorang pebisnis owner, khususnya di Armina Daily. Terima kasih banyak Telia, Bu Cici. Nah, teman-teman semua, ini yang luar biasa. Biasanya tadi kita sudah bahas tuh bagaimana tentang dari perusahaannya, pembukaan tujuan hidup dan sebagainya. Ini penting sekali nih. Ini penting sekali kenapa? Karena kalau bicara bisnis, kita bicara soal rezeki. Sudah deh, pastinya bicara soal untung dan bagaimananya. Kok bisa sih yang tadi tampil semuanya bisa siap menjadi miliarder? Itu gimana caranya, potensi rezekinya seperti apa sih? Langsung aja kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, manajer 113, yaitu Pak Ringga Vandanu. Assalamualaikum Pak Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat ya Pak Ringga. Ini Sehat, sehat. Ya. Kalau saya orangnya to the point, karena kenapa? Ini udah pengen tahu kunci suksesnya. Terus bagaimana potensi rezeki yang tadi disebutkan teman-teman semua, kok bisa ya mama aja bisa menjadi seorang miliarder, bahkan rewardnya pun sudah sampai ke luar negeri dan ratusan juta rupiah gitu loh. Ini gimana potensi rezekinya sih, saya pengen tahu, dan juga teman-teman semua yang sedang menyaksikan live ini. Silakan Pak Ringga. Oke, Mas Husnul. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh para miliarder-miliarder yang tadi ya, bagaimana kemudian potensi itu lebih besar di kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang bisnis, kita memang pasti bicaranya tentang berapa besar penghasilan yang bisa kita peroleh, berapa besar rezeki yang bisa kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ada 8 pintu rezeki yang disiapkan oleh Armina Daily untuk di bisnis ini untuk bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Bapak Ibu lihat gambar ini, ya di bagian atas itu ada plakat-plakat reward yang merupakan potensi terbesar yang bisa oleh siapapun dapat ya. Bayangkan ada seorang tukang cuci ajaib dari kota Madiun bisa meraih penghasilan miliaran. Kemudian ada ibu rumah tangga dari kota Gresik kecil, tidak terlihat di peta bahkan ya, itu bisa mendapat penghasilan hampir 100 juta hanya dari rewardnya. Dan yang luar biasa, ada seorang yang pendidikannya cuma S3, tapi bukan S3 sampai universitas Mas Husnul. Jadi SD, SMP, SMA ya. Tapi dia bisa meraih penghasilan 150 juta. Namanya Ibu Haja Patiarani dari kota Jakarta. Dan yang luar biasa, ada mentor yang luar biasa yang kemudian membuktikan selama bertahun-tahun menjadi yang terbesar di bisnis yang dijalankan dan rewardnya juga terbesar. Dua orang inilah yang mengantarkan kita bagaimana kita bisa mendapatkan potensi lebih besar ini. Namanya Dr. Andes Juli Irmayanto dan Ibu Haja Inkrisa Supartina. Nah, Bapak Ibu semua, apa sih sebenarnya potensi rezeki yang terbesar? Yang pertama adalah keuntungan langsung. Artinya ketika Bapak Ibu mendaftar seperti yang dijelaskan Bu Lia, ketika mendaftar membayar 165, kemudian melakukan transaksi paket bisnis, ada yang paket sehat, Red Kopi, kemudian Asia Pro, sebenarnya pada saat itu kita langsung dapat untung. Kenapa? Member itu menerima keuntungan harga tersendiri yang harganya itu jauh lebih dahsyat dibanding ketika dia tidak menjadi member. Itu keuntungan langsungnya. Yang kedua adalah bonus pengembangan, dan yang ketiga adalah bonus jaringan. Saya menjelaskan bonus pengembangan dan jaringan ini adalah satu bonus yang didapat ketika kita mengembangkan jaringan. Makanya berhubungan dengan langkah pertama. Namanya kita seringnya menyebutnya bonus plan A.
Bonus plan A ini didapat ketika kita menemukan mitra-mitra baru dan menempatkannya di jaringan kita. Nah, ini bonus yang artinya kita harus bekerja dulu ya, menemukan mitra-mitra baru, baru bonus itu didapat. Ya, hasilnya juga lumayan besar ya, karena paling terbesar luar biasanya setiap bonus ini ada yang dibagikan oleh perusahaan itu sebesar 30% dari nilai transaksi. Jadi 1/30 itu pasti akan jadi bonus yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada mitranya. Yang ketiga, yang keempat adalah bonus dinamika, dan yang kelima bonus kepemimpinan. Saya jadikan satu. Bonus dinamika dan bonus kepemimpinan adalah bonus yang diperoleh oleh mitra ketika mitra-mitra itu melakukan transaksi kedua. Kalau tadi bonus pengembangan dan jaringan itu ada transaksi di pembelian pertama, maka di bonus plan B kita nyebutnya di bonus keempat dinamika dan kepemimpinan ini diperoleh ketika para mitra ini melakukan transaksi kedua. Tidak hanya di transaksi kedua, tapi di transaksi ketiga, keempat, kelima, bahkan kalau mereka sering menggunakan produk-produk yang dikatakan oleh Bu Cici, yang dikatakan tadi cara memakai produknya menjadi pemakai yang luar biasa, maka jangan tidak mungkin dalam 1 bulan aja bisa terjadi 10 kali transaksi. Dan itu adalah bonus yang akan peroleh. Jadi ini adalah bonus terbesar. Ya, yang ke-7 adalah, yang ke-6 adalah bonus reward omset, dan yang ke-7 adalah reward omset lanjutan. Jadi ada pemula. Bagi Bapak Ibu yang masih baru bergabung, itu akan dapat namanya bonus pemula. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan reward pemula, maka bisa dapatkan lagi reward yang lebih besar, namanya reward lanjutan. Dan yang luar biasa terakhir, ketika Bapak Ibu transaksi, berapapun nilai transaksi Anda, bahkan mitra-mitra Anda, yang mitra-mitra referensi Anda, yang langsung Anda ajak tadi, kemudian transaksi, Bapak Ibu akan mendapatkan poin, dan poin itu bisa dikumpulkan, yang akan ditukarkan dengan hadiah di akhir periode tertentu, ya, karena ada periodenya. Nah, Bapak Ibu, itulah 8 potensi besar. Pertanyaannya, siapa yang siap meraih 8 potensi rezeki ini? Katakan saya dan sebutkan di komentar Anda, ya. Jangan lupa Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana potensi besar ini bisa dapat. Saya minta ditampilkan tabel rezeki, boleh Mas Aris? Saya akan tampilkan tabel rezekinya. Nah, ini saya akan gambarkan. Kalau tadi Bapak Ibu, kita pilihan pertama adalah membeli paket sehat. Saat ini tuh dunia kesehatan tuh penting banget, bahkan produk-produk kesehatan itu sangat penting banget untuk menjaga stamina. Jadi bukan karena kita sakit, tapi karena kita ingin menjaga stamina, ingin menjaga kesehatan. Jadi penting banget produk ini untuk kita sampaikan manfaatnya, seperti kata Bu Lia tadi, menceritakan. Jadi kita menceritakan aja. Nah, cara kerjanya adalah Bapak Ibu pertama menemukan 3 orang saja. Ingat ya, menemukan berapa? Hanya 3 orang, ya. Temukan mitra pertama 3 orang. Nah, kemudian mitra pertama itu menduplikasi apa yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang diduplikasi? Memakai produk kesehatannya senilai 515.000, ya. Itu dipakai. Dan setiap bulan melakukan pembelanjaan. Di bulan pertama 515, ya. Nah, di bulan kedua Bapak Ibu belanja lagi nih sebanyak 515 untuk konsumsi pribadinya, ya. Tapi Bapak Ibu juga lakukan dengan membantu 3 mitra yang baru tadi menemukan lagi 3 mitra baru. Sehingga di bulan kedua Bapak Ibu sudah punya tambahan 9 mitra baru. Nah, akhirnya di dalam jaringan Ibu pada saat itu ada 12 mitra. Nah, di sini biasanya nih teman-teman, ya, lihat 2 bulan sudah berjalan, pengeluaran sudah 1.030.000. Tapi penghasilannya masih 369, kok kecil banget gitu ya. Bapak Ibu ingat, bisnis networking itu adalah bisnis membangun aset. Bisnis membangun aset tidak serta-merta besar. Bisnis yang besar itu kita harus curiga justru. Tapi bisnis yang dibangun dari kecil, bertambah, terus bertumbuh, itulah bisnis yang akan mendatangkan penghasilan besar untuk kita semua. Nah, sebagai bukti adalah di bulan ketiga tadi nih, Bapak Ibu belanja lagi 515, sehingga Bapak Ibu kemudian menduplikasi lagi, memastikan bahwa jaringan Ibu menduplikasi. Apa yang diduplikasi? Betul, menggunakan produk kesehatan
ASIHA Pro dan Red Kopi yang kemudian itu jadi konsumsi dari jaringan Bapak Ibu semua. Hari ini ketika di bulan ketiga sudah bertambah 3 orang baru, ada 27 orang baru. Sehingga jaringan Bapak Ibu sudah berkembang nih menjadi 39. Nah, di bulan keempat lakukan yang sama, bulan kelima lakukan yang sama. Kita lihat di bulan kelima, ketika 2 bulan kelima ditajikan lagi pertumbuhan-pertumbuhan tadi, ya, mitra baru mengajak 3, menduplikasikan lagi cara memakai, menduplikasikan lagi cara menceritakannya, menceritakan kebaikan-kebaikan, mengedifikasi, kemudian Bapak Ibu semua mereka membangun asetnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di bulan kelima sudah terjadi pertumbuhan mitra baru sebanyak 243 mitra. Dan mitra baru di jaringan Anda itu sudah 363 orang. So, apa yang terjadi? Anda kemudian memastikan pembelanjaannya setiap bulan terjadi. Ingat, pembelanjaan itu setiap bulan. Sehingga Bapak Ibu terus aktif ya. Hasilnya adalah, akumulasi Anda akan mendapatkan penghasilan sebesar 8 juta rupiah. So, sudah terjadi break-even point Bapak Ibu. Artinya break-even point itu pengeluaran Bapak Ibu yang digunakan untuk belanja saat ini sudah bisa ditutup dengan penghasilan diberikan. Kalau ini dibangun terus ya, di bulan ke-6, dibangun lagi, di bulan ke-7, dibangun lagi, di bulan ke-8, dibangun lagi, mitra baru dibantu dengan cara-cara yang sudah disiapkan oleh kita. Pokoknya mereka tuh cuma kerjanya adalah men-share aja. Ya, konten sudah disiapkan, training sudah disiapkan, mentornya siap menerima membantu Anda 24 jam, berkonsultasi bagaimana membangun bisnis ini hingga Anda menjadi miliarder. Itu Pak Huso. Pokoknya 1 tahun dalam 9 bulan kalau Anda ikuti arahan miliarder, maksudnya miliarder kita, mentor miliarder kita 9 bulan, bismillah, hasilnya Anda akan menghasilkan 1 miliar dalam waktu 9 bulan. Saya kasih plus ya, ini luar biasa banget, benar-benar luar biasa bisnisnya. Ini buat teman-teman semua yang nonton, ini kalau benar-benar nggak gabung, atau misalkan memang ternyata masih bingung-bingung, ini sangat rugi. Kenapa? Karena kesempatan ini nggak datang 2 kali. Jadi benar-benar ini bisnis Arvina Daily, ini sangat memang sudah terbukti dan memang ini adalah jalan mudah untuk menjadi miliarder. Pak Ringga, terima kasih banyak ya. Ini nanti akan kita ketemu lagi dan saya pengen tahu nih, ternyata ya teman-teman semua, ini adalah ya, kalau sudah terbukti tadi teman-teman kita saksikan sudah banyak yang menjadi miliarder, bahkan banyak juga emak-emak yang sudah sukses nih dapat tur luar negeri, reward dan sebagainya. Pasti ada orang di belakang ini semua yang memang orang-orang yang spesial. Saya menyebutnya adalah spesial kenapa? Karena seorang kiai, seorang guru, ataupun seorang ulama, ataupun seorang pendidik buat kita, ataupun seorang mentor, ini adalah menjadi acuan kita ketika kita pengen cepat sukses. Nah, pengen tahu siapa beliau? Oke, kita hadirkan. Beliau adalah, saya menyebutnya superhero. Ada yang menyebutnya juga seorang super leader. Ada juga yang menyebutnya seorang malaikat. Nah, langsung aja kita hadirkan. Beliau adalah Pak Juli Irmayanto. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder Mas Gus Dur. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Pak Juli, Pak Juli, ini kok saya heran ya. Ini kalau kita saksikan selama tour kita, ya ini banyak sekali ternyata orang-orang dengan menonton ini adalah ingin merubah harapan atau nasibnya menjadi seorang yang ekonominya lebih baik lagi, bukan menjadi miliarder. Pak Juli, mungkin kasih tahu dong buat kita semua nih, saya pribadi lah, justru melihat ini Pak Juli ini kenapa ya kok bisa sampai ingin banget semangat juangnya ingin membantu banyak umat menjadi seorang yang miliarder rahmatan lil alamin. Nah, ini pasti ada bagaimana prosesnya, ada hambatannya dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Juli, silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya doakan Mas Gus Nur dan teman-teman yang lihat video ini kan ada hampir 600 saya lihat. Semuanya sukses, sehat, berkah, bisa umroh mengumrohkan, amin, amin. Lunas amanahnya, amin. Anak-anak soleh-soleha, suami istri tapak sawah Allah, semuanya amin, jadi miliarder untuk menolong banyak orang ketemu di surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi Bu Retno Sutirtari menyampaikan tujuan hidup itu banyak banget ya, dari
bahagia dunia akhirat, Akhirat. sukses mulia, kemudian pengen kebebasan finansial, dan kemudian ada dalil yang mendukung bahwa kalau di orang Islam kan ada dalilnya ya, wa ma khalaqtul jinna wal unsa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah pada Allah. Jadi kita itu semuanya hanya ibadah sama Allah. Ibadah yang paling subhanallah. Saya karena profesi dulu jadi dosen, sekarang jadi pedagang, Mas Husnul. Tadi Bu Tari menyampaikan, jadilah pedagang yang jujur amanah, akan bersama para nabi dan rasul, bersama orang sidik, dan meninggalnya mati syahid. Artinya apa? Saya kenapa berapa tahun terakhir ini, kalau dulu 2010 fokus untuk menjadi penggerak umrah haji di Indonesia. 2 tahun terakhir ini fokus pengen jadi pedagang jujur amanah, dan 2 tahun ini alhamdulillah Allah kirim rezeki. Tadi Pak Rika sampaikan 2 tahun ini saya dapat 850 juta, belum banyak memang, tapi pendapatannya sudah hampir 3 miliar dalam 2 tahun. Artinya apa? Hanya modal 165.000 kok bisa pendapatan sebulan ratusan juta. Kalau ini saya berhenti, yang kaya kan hanya kami dan beberapa. Tapi karena ini bisa diduplikasi, makanya kita pol-polan selama 70 kali pertemuan sejak Kamis yang lalu, Senin, Selasa, Rabu jam 10, hari Kamis kita mengaji bagaimana ekonomi umat bisa berkembang setiap Kamis jam 8, terus Jumat, Sabtu, Minggu kita seminar seperti ini, TOR, The Mayor of Rezeki. Dan kami yakin belum sampai 70 hari, teman-teman sudah punya pendapatan mulanya ratusan ribu, jutaan, bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Karena tidak ada yang tidak mungkin, Mas Husnul. Dan malam ini, sekalian, boleh nggak Mas Husnul? Kita undang, ada tamu dadaan hari ini. Masya Allah, hari nggak bisa hadir. Iya. Iya, biasanya beliau kalau seminar kan di awal. Seorang wanita yang super, S1-nya beliau kuliah di Trisakti, cum laude, S2-nya IPB. Dia tidak pernah kaya mulanya, karena beliau dulu hanya pengen tolong banyak orang dengan mengajar. Dan sejak 2010, si Arbaitullah sampai hari ini, dia satu-satunya wanita yang punya ilmu dasar karena ekonom, dan kita panggil, boleh nggak Pak Sudel? Namanya Ibu Ikrasa Supartina. Gitu, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ikrasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Husnul, Pak Yuli, apa kabarnya? Oh ternyata nih Pak, ini pengen tahu, berarti ini ternyata di balik ini semua nih ada Pak SPL, ada Bu Ingkris yang memang luar biasa nih, sudah melahirkan atau mencetak para miliarder baru. Khususnya tadi banyak emak-emak loh. Nah ini ternyata dihadirkan nih mentornya luar biasa. Oke, selanjutnya Pak SPL. Silakan Pak SPL. Jadi teman-teman nggak ngira kan Bu Ingkris sudah hadir, karena tadi saya lihat ada Bu Tari, ada Bu Oneng, Bu Lia, Bu Cici, itu kan luar biasa. Kalau tidak ditampilkan wanita hebatnya kan sayang acara ini, betul kan? Ada Pak Ringga. Saya malah boleh tanya sama Bu Ingkris. Bu Ingkris tuh pendapatannya lebih besar dari saya, Mas. Ya, saya pendapatannya memang saya nomor 1 jaringannya, tapi pendapatan saya sama Bu Ingkris lebih besar Bu Ingkris. Kalau saya dapat 50 juta, Bu Ingkris 3 kalinya. Itu harga. Cuma rewardnya kebetulan gede saya aja. Saya alhamdulillah rewardnya di 2 minggu sudah 2 jalurnya sudah 5, 7, 10, hampir 100 sekian juta. Saya nggak hafal angkanya ini. Saya sebut deh, kita ulang ya. Tadi kan Pak Ringa nggak menjelaskan ya. 5, 7, 10, 20, 25, 30, 35. Itu berapa itu? 60, 70, 90, 150-an. Ya 150 jutaan. Dalam 2 minggu. Karena itu 2 minggu Pak, 2 minggu. Iya. Masya Allah. Karena omset kita, bukan saya yang hebat, karena ini kan teamwork, Mas. Kita tidak ada yang namanya semua paling hebat, semua saling kerjasama. Silaturahmi, ta'awun, memuliakan jaya bersama. Omsetnya teman-teman seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia,
baru 4 miliar dalam 2 minggu ini. Allahu Akbar. Yang menarik, saya izinkan nambahkan 4 miliar yang di salesnya teman-teman itu yang dibagi untuk teman-teman, ya. Ada yang dapat ratusan ribu hingga jutaan, itu 1,3 miliar dibagi teman-teman, Pak. Makanya kemarin Lebaran di luar sana pada maaf ada pandemi ini pada shock, tapi yang fokus di Armenia Daily bersyukur dapat rezeki yang luar biasa. Ada yang dapat 10 juta. Saya lihat Pak Harun dapat 29 juta, Bu Anin 26 juta, Bu Tari juga puluhan juta, Bu Cici aja 26 juta. Nah, saya memang 26 juta. Bu Inggris ini saya lihat di laporan Facebook ada berapa Bu Inggris? 2 hari? Yang kemarin sebelum Lebaran Ya. itu ya 70 juta. Tuh, Allahu Akbar. 2 hari. Sehari, 2 hari kemarin. Allahu Akbar, 2 hari loh ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih mungkin Makanya Pak senyumnya beda mungkin ya. beda banget, beda banget. Nah, Bu Inggris nih, mungkin sedikit lah boleh kita kasih tahu. Nih gimana sih kok bisa sampai jujur hitungan mungkin nggak hari ya, mungkin dalam satu waktu bisa berapa kali penghasil potensi rezeki yang luar biasa. Ini kenapa bisa sedasar ini Bu Inggris? Pertama-tama kita harus mengenal perusahaan kita ini, kan ini adalah perusahaan, karakteristiknya adalah perusahaan networking. Karakteristik perusahaan networking itu nggak bisa di depannya besar, Mas Husnul ya. Sehingga kita harus lakukan adalah dengan membangun aset. Di awal-awal memang sama lah seperti yang lain-lain, namanya kita masih baru dan sebagainya. Sama ya sekitar 90.000, 300.000, seperti tadi hitungannya Pak Ringga itu benar gitu ya. Tapi karena ini udah jalannya 2 tahun, artinya tapi kan cepet banget kelipatannya ya, multiply-nya terjadi dengan cepat. Ini sekarang sudah mencapai angka kalau saya sendiri itu hampir 100 jutaan lah, kalau berdua Bapak ya 150-an juta per bulannya gitu ya, alhamdulillah. Jadi memang di bisnis networking itu kalau saya ngejalaninnya itu lebih kepada bahwa mitra itu kan equal sifatnya. Artinya setara. Jadi kalau udah setara, ya kita memperlakukannya atau menganggap beliau-beliau ini adalah aset, sehingga teman dan mitra, sehingga harus diedukasi. Intinya diedukasi sih, Mas Husnul ya, agar tetap selalu on the track gitu. Masya Allah. Nih jadi ingat petua saya pernah baca gitu ya, ternyata bagaimana saya pernah ada kisah gini. Bagaimana supaya semut sampai ke bulan? Ternyata kuncinya satu. Semut itu harus masuk ke Apollo atau masuk ke pesawat ulang-alik sehingga sampai ke bulan. Nah, kita yang pengen jadi miliarder udah gampang banget, ikutin aja Pak Juli, ikutin aja Bu Inggris. Bahkan top leader sudah ada seperti itu. Benar ya Bu Inggris ya? Kalau tidak salah seperti itu intinya ya. Masya Allah. Iya, kalau mau cepet dan kalau nggak mau capek, ya tinggal karena orang sukses itu kan meninggalkan pola, kemudian namanya mentor. Kita lihat mentor kita ini suksesnya sejauh apa sih, sama nggak dengan cita-cita kita? Kan itu harus satu jalur ya, gini, harus satu visi. Mentor itu adalah orang yang kita akan jadi seperti itu sesuai cita-cita kita. Itu mentornya. Kalau emang diputuskan bahwa mentornya adalah Pak Juli, pengennya seperti minimal seperti Pak Juli, tinggal ikutin aja gitu. Jadi itu mudahnya. Oke nih Bu Inggris nih, tadi Bu Inggris sudah menjelaskan ya satu kuncinya ternyata memang ikuti mentor. Nah saya pengen tahu juga langsung ke Pak Espel. Pak pengen tahu nih Pak, ini kalau bahasa kita mah ya rumusannya matematikanya itu gimana Pak bisa jadi kayak miliarder seperti ini Pak? Silakan Pak. Ya kita ketika Ramadan kemarin kebetulan ada pandemi ini, bersyukur saya dengan tim berbagi ilmu, namanya ada 13 ilmu miliarder itu 13 miliarder. Tapi nanti mohon Bu Inggris yang menjelaskan aja karena beliau itu ekonom ya. Yang penting adalah kalau kita pengen kaya Mas Husnul, pengen makmur, pengen bahagia dunia akhirat, ada rumusan. Rumusan secara ekonomi adalah namanya world itu makmur, itu adalah perkalian antara value added dikalikan dengan leverage.
Itu ada buku yang saya baca dari saya waktu ke Hong Kong, The Rule of Wood. Itu kalau ingin jadi miliarder, Bapak Ibu, kita harus mengupgrade nilai tambah yang ada di diri kita. Kita harus kecerdasannya harus dioptimumkan, hatinya harus dibersihkan, diluaskan, dan badan kita ini harus kerja keras. Tadi kan kerja keras, kerja pakai cerdas, dan kerja hati. Itu harus diupgrade. Dengan apa? Dengan ilmu dan pendidikan pelatihan, dengan training, dengan dimotivasi. Kemudian leverage. Leverage itu apa? Perlipatan rezeki. Tidak ada namanya bisnis tanpa silaturahmi. Makanya kita sukses mensukseskan, kaya menkayakan, mulia memuliakan, kemudian semuanya insya Allah kalau bangun silaturahmi, bangun aset, semuanya bisa jadi miliarder. Satu lagi ilmu kaya adalah value dikalikan leverage dikalikan sedekah. Kekuatan sedekah, the power of giving, itu luar biasa. Kalau di agama Islam, barang siapa mensedekahkan harta di jalan Allah, akan dilipat gandakan rezekinya mencapai minimum 700 kali lipat. Anda sedekah 1.000 dikalikan 700 dari 700.000. Makanya teman-teman yang sedekah ilmu setiap hari hadir hanya dengan modal pulsa, hanya dengan modal internet, hanya modal hadir menghadirkan dan share. Saya doakan sebelum 70 kali punya pendapatan puluhan juta bahkan ratusan juta. Gitu. Nah, saya mohon Bu Ingkris dibantu jelaskan ilmu-ilmu apa sih yang dibagi agar teman-teman sebetulnya penting. Tidak mungkin kita jadi ilmu kalau nggak punya ilmu yang sederhana. Silakan Bu Ingkris. Masya Allah. Ya, Bu Ingkris. Ya, Bu, tadi sudah dijelaskan sama Bapak, ternyata nih kita udah persiapkan, ada kurikulum nih, jadi ingat kayak kuliah ya. Ternyata benar juga, kalau kita pengen jadi dokter ya harus kuliah dokter. Pengen jadi miliarder harus kuliah miliarder. Iya, betul banget, Kak. Nah, kurikulumnya Jadi gimana, untuk menyiapkan, kalau kita di perkuliahan itu punya yang namanya kelas-kelas banyak. Kelas-kelas banyak ini masing-masing kan nanti ujungnya harus sama. Jadi kelasnya banyak, pengajarnya banyak, tetapi nanti hasil akhirnya outputnya harus sama kan gitu ya. Ujiannya sama. Sehingga itu dipersiapkanlah namanya kurikulum. Nah, kurikulum ini sebenarnya untuk mendukung yang tadi disebutkan sama Pak Juli dari bagian dari meningkatkan potensi diri atau kita sebut dengan leverage gitu ya, atau meningkatkan potensi diri sehingga nanti si mitra ini nggak hanya dia jualan, nggak hanya dia mendapatkan potensi ekonominya, potensi bisnisnya ini nggak hanya jangka pendek yang dia dapatkan gitu kan, tapi dia mendapatkan nanti pendapatan jangka panjang karena keinginan kita di bisnis ini bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi ini bisa menjadi bisnis yang bisa diwariskan kepada anak cucu, sehingga perlu kita pikir perlu dilakukan edukasi yang mendampingi agar emak-emak atau siapapun dia selain dari penambahan nilai tambah value added ini adalah dari teknis-teknis misalnya diajarin tadi ya Bu Arti sudah ceritain diajarin WA, diajarin Facebook, diajarin cara berjualan Facebook Ads, diajarin ini semuanya teknis-teknisnya juga ditambahin dengan yang namanya open mindset. Jadi di mindsetnya harus diubah gitu bahwa sesuai dengan tujuannya tadi kan menjadi sebaik-baiknya umat. Karena umat ya orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ketika diajarin ini, maka insya Allah dia menjadi orang yang bisa mengoptimalkan hak usaha yang diberikan oleh Armina Daily. Nah, 13 ilmu miliarder ini ya, mungkin saya sebutkan satu pertama. Apa sih bisnis yang untung di era krisis? Nah, ini kita mulainya adalah ketika eranya krisis. Sebenarnya yang untung di era krisis ini nanti ketika krisisnya lepas, ini pun akan terus berjalan karena bisnisnya adalah bisnis yang mencakup kebutuhan hidup manusia. Jadi memang yang bisnis primer gitu. Dan kemudian bisnis ini juga dikonsumsinya adalah everyday gitu ya. Everyday bukan dipesan, dipakai, dikonsumsi orang setiap setahun sekali gitu bukan. Dua bulan sekali juga bukan, tapi setiap hari sehingga income-nya pun setiap hari. Kemudian yang kedua, bagaimana resep anti gagal atau resep sukses itu gimana?
Ini diajarin bagaimana kita belajar dari orang-orang sukses bahwa sebenarnya orang sukses itu punya pola, dan kalau kita ikuti pola ini sebagai sebuah metodologi, maka kita pun akan ikut sukses gitu. Kemudian yang ketiga, plafon rezeki. Kenapa orang kemudian nggak naik income-nya? Udah ikhtiar lalor gitu, kayaknya kepala untuk kaki, kaki untuk kepala gitu, nggak berubah juga. Ternyata ada hal yang mempengaruhi, yaitu namanya plafon rezeki. 6 orang sekitarnya yang selama ini mempengaruhi hidupnya, cita-citanya, gaya hidupnya, tadi yang Bu Tari bilang, itu mempengaruhi income kita. Sehingga kalau memang itu harus berubah, maka lakukanlah perubahan. Kemudian yang berikutnya, kecerdasan keuangan. Banyak orang-orang di luar sana tuh ini udah hasil riset bahwa banyak orang yang karena masalah tidak cerdas dalam mengelola keuangannya, berapapun uangnya akhirnya habis, nggak menjadi aset. Jadi di sini kita belajar bagaimana aset yang bekerja untuk kita. Mula-mula kita mengejar aset, mula-mula kita mencari aset, tapi suatu saat aset ini yang akan bekerja untuk kita. Nikmat banget kan kalau gitu ya, Mas Raka ya. Kemudian bagaimana menarik rezeki tanpa batas. Nah, ini ilmunya magnet rezeki. Gimana kita menjadi magnet, akhirnya apapun itu akan datang ke kita. Jadi kita menjadi sumber bagi sekitar kita gitu ya. Rezeki datang, kemudian closingan datang, semua kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita. Kemudian hijrah kuadran miliarder yang tadi disebut sama Bu Tari, itu hijrah dari kuadran kiri ke kuadran kanan atau dari jutawan ke miliarder gitu ya. Kemudian marketing mix and product life cycle. Kita harus mengenali produk life cycle dari usaha kita. Kita berada di perusahaan kita ini berada pada posisi mana? Apakah introduction, kemudian perkenalan, kemudian pertumbuhan atau maturity gitu ya. Jadi itu harus, karena setiap tahap-tahapan produksi itu memiliki karakteristik yang berbeda dan perlakuan-perlakuan juga berbeda dari para leader pelaku bisnis di usaha ini. Kemudian kiatnya gimana meraih 1 miliar pertama, kemudian raih kebebasan keuangan, kemudian kekuatan dari modeling. Nah, ini yang kami pelajari dari bukunya Tung Desem Waringin, bahwa dalam bisnis networking, nomor 1 yang pertama adalah kekuatan di modeling. Model Anda siapa? Model itu kita sebut dengan mentor, karena mentor adalah orang terdekat yang Anda ingin capai. Itulah mentor atau namanya modeling. Sehingga perlu membuat sebuah model. Kalau tidak punya model, modelnya banyak atau modelnya tidak benar, maka itu lama banget pencapaiannya terjadi. Ya. Kemudian kekuatan dari tadi yang Pak Yuli bilang namanya leverage atau perlipat gandaan dari namanya STMJ. Silaturahminya dibangun, karena silaturahmi itu banyak fadilahnya. Kemudian ta'awun, menolong, saling tolong menolong, kemudian saling memuliakan, maka akan jaya bersama. Kemudian kita semua ilmu sudah diberikan, tapi kalau selalu menolak, ternyata ada mental block yang selama ini ada di dalam alam bawah sadarnya. Sadar tidak sadar, ini akan menjadikan alasan kita selalu menolak, alasan kita selalu berargumentasi, alasan kita selalu cari alasan, namanya BEJ, selalu menyalahkan, selalu excuse, dan selalu mencari justify. Nah, ini namanya mental block yang harus kita hapuskan, dan salah satu kuncinya atau caranya menghapuskan mental block ini sudah kita berikan training-trainingnya. Jadi semua penuh dengan training agar Bapak Ibu yang menjalankan usaha ini nggak hanya sekedar jualan, nggak hanya sekedar mengkonsumsi, tapi lebih kepada membangun aset sumber daya manusia, dan aset yang terbangun dari adanya perubahan-perubahan jiwa raga manusia itu akan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bisa membangun bangsa dan negara ini. Seperti itu, Mas Raka. Masya Allah, luar biasa. Nih Bu Ingkris nih, tadi ya kurikulum 13-nya nih, ini yang sangat luar biasa. Nah, sebelum nih teman-teman semua nih, karena memang sudah kita ada di penghujung acara kita di The Miracle of Rezeki, 1 tahun jadi miliarder, saya pengen tahu tadi mungkin sedikit kesimpulan dari Pak SPL sebelum ditutup dengan doa ya Pak ya. Kesimpulan dari Pak SPL nih, pengen tahu Pak, tadi kita sudah tahu dijelaskan sama Bu Ingkris, ada 13 kurikulum. Nah, sekarang buat teman-teman semua nih yang sedang menyaksikan acara ini, nih apa nih, bagaimana setelah kita tahu pelajari ini, apa yang harus mesti awal kita kerjakan dulu, Pak? Ya, yang namanya
mau jadi miliarder itu sebenarnya persoalannya cuma mau apa tidak. Betul. Jadi karena sudah ada kendaraannya, sudah ada alat-alat buktinya, sudah ada mentornya, ada leader besar. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi miliarder itu bukan bisa enggak, tapi mau tidak. Jadi siapa yang hari ini pengen jadi miliarder, katakan saya, langsung action. Yang belum bergabung, langsung bergabung, hubungi leader terdekat, langsung Bapak Ibu closing, putuskan daftar 165.000, kemudian langsung pilihannya adalah 3 kan, ada yang 685.000, ada yang 1 juta lebih sampai 2 juta pilihannya. Kalau nggak punya, ambil minimumnya aja. Toh tadi Pak Ringga jelaskan hanya dengan 515.000 per bulan konsumsi hot coffee dengan propolis, 6 bulan sudah punya pendapatan 26 juta. Syukur-syukur 9 bulan bisa 500 juta. Wah, keren kan? Yang penting Bapak Ibu bangun aset dengan apa? Melakukan dengan memakai, menceritakan, membangun. Sampaikan sabah pada siapa saja, biarkan Allah yang mengclosingnya. Libatkan Allah dengan doa, dengan zikir, dengan usaha, memberi, dan serahkan pada Allah. Kemudian jangan lupa lagi, sekarang itu kan situasinya Bapak Ibu masih pandemi. Bapak Ibu perbaiki alat-alat untuk Bapak Ibu bisa closing, yaitu visualnya diperbaiki, alat-alat untuk presentasi dengan ini headset, kemudian komputernya, kemudian handphonenya perbaiki agar teman-teman tuh yang di arah golongan Z itu, seperti sekarang tuh anak saya kan orang-orang generasi Z itu bisa bergabung lewat kita, bukan orang-orang seperti saya generasi X tahu ini orang-orang tua. Ini saatnya Armledil itu dikerubuti orang-orang muda yang sekarang pada tegang, mau kerja di mana nggak ada, sekolah nggak ada, ya lebih baik sekolah miliarder di Armenia Delhi. Satu lagi, siapkan hadir dan hadirkan diri kita, hadirkan pikiran kita dan hati kita. Setiap ada kita pertemuan selama 70 kali, hadirkan, kemudian bisa nonton bareng, insya Allah Bapak Ibu setahun jadi miliarder. Gitu Mas Raka. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Akbarnya teman-teman semua nih, ya ini berasa banget. Tapi sayang sekali Bu Inggrisnya, Pak SPL waktu kita nih terbatas. Jadi ternyata teman-teman nih sekali lagi saya meyakinkan buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ya, saat sekarang seperti ini, yuk jangan ragu, sudah ada di depan mata kita yang kita saksikan ini, yuk kita gabung di bisnis yang tadi, bisnis syariah yang halal dan berkah, dan salah satunya adalah bisnis Armenia Daily, dan sudah jelas tadi, ada mentornya, ada wadahnya, bahkan sudah disiapkan platformnya, dan juga wadahnya untuk bisa mudah jalannya cepat menjadi miliarder. Bu Inggris, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Masya Allah, luar biasa. Selalu, Mas Amin. Dan juga Pak SPL, mungkin sebelum di akhir acara kita nih Pak, mumpung semua teman-teman yang sudah menyaksikan hampir sekitar 600 lebih nih Pak. Nah Pak, kita boleh Pak, boleh tadi Bapak tekankan di awal, saya ambilkan simpulnya gini Pak, ternyata intinya adalah bisnis ini adalah bisnis yang mendekatkan kita kepada keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata saya yakin kekuatan doa, keimanan kita itu yang membuat diri Bapak dan teman-teman semuanya sukses Pak. Dan sekarang ini malam ini Pak, kita butuh doa dari orang-orang seperti Bapak Pak. Saya yakin doa orang-orang yang memang dekat dengan Allah itu dikabulkan Pak. Monggo Pak, silakan Pak, doakan kita Pak. Para sahabat melihat dirahmati Allah, para pejuang ekonomi umat, mari kita sama-sama rendahkan hati, bayangkan badan kita, diri kita, hati kita, perasaan kita ada di depan Baitullah. Bagi teman-teman yang non-muslim, boleh berdoa dengan keyakinan masing-masing. Yang muslim, yuk kita bayangkan ada di depan Baitullah. Kita awali dengan zikir, kemudian kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu cukup mengamalkan di rumah. Konsentrasi, agar Allah kabulkan doa kita yang dengan diaminkan oleh puluhan ribu,
yang menyaksikan video ini. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anjar misalnya wa ala alihi wassobi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassobi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma il haqqo haqqo warzuqna tibaa wa il batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha agung, Engkau maha pengampun lagi maha penyayang, ya Allah. Maafkan hambamu ini, ya Allah. Maafkan segala dosa kesalahan hambamu ini, ya Allah. Maafkan segala dosa kesalahan ibu dan bapak kami, ya Allah. Kasihanilah beliau, ya Allah. Bahagiakan bapak ibu kami, ya Allah. Ibu dan bapak kami, ya Allah, sudah tua, sudah sepuh, bertahun-tahun mencari rezeki, menjemput rezeki, namun sampai sekarang beliau masih kesusahan, ya Allah. Padahal ibu bapak kami ingin merasakan nikmatnya beribadah ke Baitullah-Mu. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum kami punya kesempatan untuk mendampingi ibu dan bapak kami ke Baitullah-Mu. Izinkan tahun ini, ya Allah, kami bisa ke Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jutaan orang yang mestinya naik haji tahun ini tidak bisa, ya Allah, karena COVID-19. Dan kami pun mestinya bulan Maret kemarin bisa ke Baitullah-Mu, ya Allah, bersama keluarga kami. Tidak bisa, ya Allah. Ya Allah, maafkan segala kesalahan semua orang yang pernah punya salah di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami, ya Allah. Sebelum akhir tahun ini, kalau tidak bisa tahun depan, kami bisa ke Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, pasti Bapak Ibu kami bahagia. Bisa bertawaf bersama, bisa menyentuh kain kiswah-Mu, bisa merasakan sholat di Hisir Ismail. Bisa berdoa di depan Multajam. Bisa mencium Hajar Aswad-Mu, ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak kami, bersama keluarga besar kami, bisa menunaikan ibadah umrah dan haji, ya Allah. Sehingga
kami bisa berziarah makam kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Begitu pula ya Allah, takdirkan kami bisa merayakan sholat di Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau perkenalkan kami PT Armina ke Farmasia Pertama yang telah terbukti 2 tahun ini bisa membantu ekonomi umat. Ya Allah, takdirkan kami punya hati yang bersih, suci, pikiran yang baik, pikiran positif, sikap yang terbaik. Sehingga layakkan diri kami bisa menjadi miliarder yang rahmatan alamin. Punya pendapatan 100 juta per bulan sehingga bisa umrah mengumrahkan, bisa haji menghajikan, bisa membangun pondok pesantren, rumah tahfiz, bisa menolong orang-orang tanpa harap ya Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, jayakan Indonesia, jayakan Armenia Delhi ya Allah, kabulkanlah kami bisa mencetak 1000 miliarder, terutama yang rajin melihat video ini. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah, maafkan kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di puncak kejayaan Indonesia. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Sebenarnya Pak SPL, subhanallah, tak terasa doa yang disampaikan tergetar hati kita, dan saya yakin langit-langit malam ini malaikat Allah turun. Dan apa yang disampaikan sama Pak SPL harapannya adalah untuk kemajuan umat dan bangsa dan negara. Dan sebelumnya teman-teman semua ya yang menonton video ini ya masih ada TOR atau training kita, yaitu seminar kita The Miracle of Rezeki yang selama 70 hari ini yuk kita maksimalkan dan masih sama-sama kita bagikan. Dan yang terpenting adalah ketika ini semua didapatkan seperti Pak SPL dan juga Bunda SPL jelaskan, yang penting adalah action. Jadi malam ini yakin kita harus gabung dan siap menjadi miliarder. Terima kasih banyak Pak SPL malam ini dan teman-teman semua. Ya, insya Allah kita ketemu lagi hadir di sini. Jam 10 pagi besok ya. Besok pagi ya. Oke, jadi pagi kru-kru teman-teman yang sudah ada dari Laguna TV, Mas Aris juga ya sudah hadir sini ya. Mas Aris Nyoman, Kak Ringga, Pak closing ya. Besok jam 10. Ya. Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah.